わかりました。ダンスレッスンとかメイクとか覚えたか。はいはいはい。わしのFilm dimulai dengan memperlihatkan 3 orang Yakuza paling sadis di Jepang, yang kini wujud fisik mereka telah diubah menjadi wanita seutuhnya. Di mana Yakuza pertama bernama Kentaro, yang kini menjadi Airi. Yakuza kedua bernama Ryo, yang telah menjadi Mari. Dan yang terakhir adalah Kazu, yang telah menjadi Chika. Setelah dipaksa berubah wujud oleh bos Yakuza, kini mereka menjadi depresi berat. Setelah sampai di rumah, kini mereka saling menyentuh dan meraba untuk memastikan bagian tubuh yang melambangkan kelelakian mereka masih ada atau tidak. Namun ternyata semua wujud fisik mereka saat ini adalah melambangkan fisik wanita seutuhnya. Dari kejadian itu, flashback pun diperlihatkan. Saat itu memperlihatkan Kentaro yang mempunyai loyalitas tinggi terhadap bosnya, mengajak rekan-rekannya Ryo dan Kazu untuk memusnahkan klan Kokuroda, yang merupakan klan besar yang juga menjadi musuh bebuyutan dari bosnya itu. Setelah persiapan selesai, mereka pun segera menyerang klan Kokuroda, dan kini mereka berhasil menodongkan senjata kepada bos Kokuroda. Tetapi tidak butuh waktu lama, Kentaro, Ryo, dan Kazu kini berhasil ditangkap. Saat itu bos Kokuroda sangat marah karena akibat penyerangan yang dilakukan oleh Kentaro dan kawan-kawan membuat polisi semakin waspada dengan keberadaan para Yakuza, sehingga bisnis dari klan Kokuroda dan bisnis dari bos mereka bertiga terancam untuk gulung tikar. Akibat insiden itu, bos Yakuza menjadi sangat marah. Bos Yakuza saat ini mengancam akan menghabisi Kentaro, Ryo, dan Kazu. Dan setelah berhasil dieksekusi, jasad mereka akan dibuang ke laut. Tidak tinggal diam, mereka bertiga terus bersujud meminta pengampunan kepada bos Yakuza. Hingga pada akhirnya, bos Yakuza yang menginginkan keuntungannya kembali akibat bisnisnya yang telah hancur mempunyai ide unik untuk menjadikan ketiga anak buahnya sebagai girl band terkenal di Jepang. Mengetahui itu, awalnya mereka bertiga menolak. Namun, karena bos Yakuza mengancam untuk mengeksekusi mereka, mereka pun dengan terpaksa menyanggupi permintaan bos Yakuza itu. Setelah menyepakati permintaan bos, kini mereka bertiga terbang ke Thailand untuk melakukan operasi mengubah jenis kelamin alias pangkas kemaluan. Setelah operasi pangkas kemaluan selesai, dari Thailand mereka pun segera berangkat ke Korea untuk melakukan operasi bentuk fisik, mulai dari kepala hingga kaki. Dan setelah serangkaian operasi yang dilakukan, kini wujud baru mereka telah resmi di unboxing. Bersamaan dengan itu, bos Yakuza pun dengan resmi menamai grup girl band mereka dengan nama Gokudol no Idol.
Setelah mendapatkan misi dari bos Yakuza, kini hari-hari mereka dijalani dengan penuh siksaan. Tiap hari mereka dipaksa menonton semua penampilan girl band papan atas. Tidak hanya itu, kebiasaan duduk, jalan, makan para idol pun mereka pelajari, hingga membuat mereka sangat menderita. Setelah menjalani pelatihan berhari-hari, kini bos Yakuza ingin melihat perkembangan mereka. Awalnya penampilan mereka sudah sangat baik. Hanya saja, tiba saat mereka bernyanyi membuat bos Yakuza sangat marah. Dan ternyata suara mereka masih menggunakan suara Yanto, alias suara laki-laki. Akibat hal itu, mereka bertiga kembali diberangkatkan ke Korea untuk merubah suara Yanto mereka menjadi suara wanita yang manis manja-manja. Setelah serangkaian operasi dan latihan yang dijalani, kini mereka mulai tampil perdana di sebuah klub. Dan alhasil, respon penonton sangat baik dan antusias. Di rumah, setelah selesai pentas, kini mereka bertiga sedang menikmati sake dengan sangat depresi dan penuh penyesalan. Tetapi, tiba-tiba bos Yakuza datang menendang pintu dan memarahi Airi, Mari, serta Chika. Karena sampai saat ini, mereka masih melakukan kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan oleh laki-laki, mulai dari merokok, minum, dan tidur tengah malam. 今度酒飲んだらぬいぐるみを抱いてご苦労様です。Keesokan harinya, Airi, Mari, dan Chika melakukan photoshoot untuk membuat sampul di album single terbaru mereka. Namun, ketika difoto, ekspresi yang dilakukan oleh mereka masih sangat kaku, sehingga membuat fotografer botak sangat kesal dan marah. Fotografer botak yang sudah tidak dapat membendung kekesalannya pun mendekati Airi dan mencoba untuk melecehkan Airi. Airi pun spontan ingin menghajar fotografer botak itu. Tetapi tiba-tiba bos Yakuza datang dan langsung memberikan pelajaran ke fotografer botak itu. Hingga fotografer botak itu pun pindah ke warganegaraan ke Amerika. Keesokan harinya, saat acara launching album baru Goku no Idol, tiba-tiba muncul seorang kakek tua fans fanatik dari mereka. Yang ternyata orang tua itu adalah bos Kokuroda. Bos Kokuroda saat itu memegang erat tangan Airi, sehingga membuat Airi menjadi ingat saat dia ditangkap oleh bos Kokuroda dahulu. Mengingat itu, Airi menjadi trauma dan ketakutan. Akibat insiden itu, fans fanatik lain pun segera menghajar bos Kokuroda dan mengusirnya keluar dari klub. Setelah insiden itu, tiba-tiba media memberitakan tentang para fans fanatik yang berhasil menangkap pria tua mesum yang ternyata merupakan bos Kokuroda, orang yang masuk dalam daftar buronan polisi. Akibat kejadian itu, kini grup girl band Goku no Idol menjadi semakin terkenal dan diundang untuk melakukan wawancara di sebuah stasiun radio. Awalnya wawancara berjalan mulus dan rapi, namun ketika penyiar menanyakan hal-hal unik yang ada di dalam diri mereka, spontan Mari menceritakan hal-hal menjijikan yang ada pada dirinya. Di sisi lain, bos Yakuza yang mendengarkan siaran langsung dari radio pun murka dan memberikan pukulan bokong kepada mereka bertiga setelah siaran radio usai.
Keesokan harinya, Gokudo no Idol tampil di klub seperti biasanya. Selesai tampil, Mari dan Airi memperlihatkan ekspresi yang lelah dengan semua kejadian yang menimpa mereka. Tetapi saat Mari melihat Chika memunculkan raut muka yang senang dan gembira akibat ketenaran dan sorotan yang telah diraihnya. Melihat itu, Mari menjadi marah, sehingga membuat Mari dan Chika bertengkar. Dan bersamaan dengan itu, film pun bersambung.